Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kesehatan. Baiklah, kita lanjutkan materi kita terkait dengan 12 langkah Muhammadiyah. Yang pertemuan sebelumnya kita membahas tentang memperbuah budi pekerti, dan insyaallah kita lanjut pada materi kali ini terkait dengan menuntun amalan intiqad. Ya. Pada langkah keempat ini, hendaklah senantiasa melakukan perbaikan diri kita sendiri, ya, segala usaha dan pekerjaan kita kecuali diperbesarkan, supaya diperbaikilah juga buah penyelidikan perbaikan itu dimusyawarahkan di tempat yang tentu dengan dasar mendatangkan maslahat dan menjauhkan madarat. Sedang yang kedua ini didahulukan dari yang pertama. Ya, nanti kita akan bahas ini, ya, karena bahasanya bahasa zaman dulu, ya, bahasa zaman dulu sekali. Baik, kita lanjutkan. Ada sebuah ayat Al-Quran di surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kemudian di surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah dan beruntunglah orang yang senantiasa menyelidiki aib diri sendiri sehingga tidak sempat menyelidiki aib orang lain. Ya. Umar bin Khattab menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, amalan intiqad ini adalah koreksi diri sendiri, ya, mengoreksi diri sendiri. Artinya kita bermuhasabah. Kita muhasabah terhadap apa yang kita lakukan, baik itu baiknya atau buruknya, tetap kita muhasabah supaya kita bisa melakukan hal terpenting dalam kehidupan kita. Supaya kita apa? Supaya kita bisa menjadikan hari ini itu lebih baik daripada kemarin, dan hari ini itu hari besok itu lebih baik daripada hari sekarang. Itu yang perlu kita jadikan motivasi untuk menjadi sebuah gerakan atau sebuah amalan yang lebih baik di kemudian hari. Dari dalil ini, ya, sebagai landasan bagi kita untuk kita bermuhasabah, ya. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini sudah jelas bahwa bahagia akan beruntung orang-orang yang senantiasa hidupnya itu melihat pada diri kita sendiri. Mana sih kesalahan kita? Apa kesalahannya? Di mana tak kesalahannya? Bukan kesalahan si A, si B, si C itu kita itu dia salahnya ini dan seterusnya. Enggak, itu bukan itu yang kita maksudkan. Syariat tidak mengajarkan itu. Tapi syariat mengajarkan tunjukkan diri kita sendiri, kesalahan kita di mana, ya, letaknya di mana, kemudian diperbaiki itu. Ya. Kenapa? Kalau kita bisa memperbaiki diri sendiri tanpa harus ditegur oleh orang lain,
itu berarti luar biasa, punya sensitivitas atau kecerdasan yang luar biasa sekali ketika melihat kesalahan diri kita sendiri. Berbeda dengan ketika ditegur oleh orang lain, itu akan terasa sakit ya, ketimbang kita menegur diri sendiri ya. Ketika ditegur oleh orang lain, kamu salah begini dan seterusnya, itu akan merasa nah, pokoknya ada sesuatu yang luar biasa gitu kan ketika ditegur oleh orang lain dalam satu kesalahan, meskipun kesalahan tersebut menurut kita kecil ya, tapi ketika ditegur oleh orang lain akan terasa besar. Maka tuba liman syaghalahu aibuhu an nas, maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa melihat dirinya sendiri kesalahannya di mana lalu diperbaiki ya. Nah, intikad itu mengoreksi kesalahan atau kekurangan diri sendiri ya, untuk kemudian melakukan perbaikan pada waktu berikutnya. Sasarannya apa? Ya, pertama diri sendiri, orang lain, dan organisasi. Karena kita di Muhammadiyah ya, kita di Muhammadiyah, maka langkah ini harus kita lakukan. Sebagai apa? Sebagai koreksi buat kita pribadi, orang lain, dan organisasi ya. Yang pertama, koreksi kepada diri sendiri. Bagaimana? Ya, hal ini dilakukan dengan cara mengoreksi kesalahan dan kekurangan diri sendiri, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan, karena mengoreksi diri itu merupakan atau bagian dari muhasabah yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengingatkan atau meningkatkan kualitas diri sendiri. Jadi kalau kita punya kesalahan, kita lihat kembali, mereview apa yang kita lakukan, ternyata kesalahannya di sini, maka kesalahan itu tidak boleh terulang 2 kali mestinya ya, supaya kedepannya itu akan menjadi lebih baik ya. Itu yang harus yang penting harus kita catat ini ya, karena pada diri kita sendiri. Ternyata kita harus pada diri sendiri dulu kalau kesalahan. Kalau kebaikan kita lihat orang lain kebaikannya ya, lihat kebaikan orang lain kita tiru kebaikannya. Kalau kesalahan kita diri sendiri, aib kita lihat, oh iya, udah usah, cukup diri kita sendiri aja, kita perbaiki ya. Kita melihat ada kebaikan orang lain untuk kita tiru ya, kita lihat kesalahan kita diri sendiri untuk kita perbaiki ya. Jangan sibuk mencari kesalahan orang lain. Semut di seberang sana, di lautan sana kelihatan ya kan, ibaratnya gajah di telepuk mata gini nggak kelihatan. Itu orang-orang yang namanya sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, berikutnya kepada orang lain. Kalau kepada orang lain itu mudah, cukup melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya kan, amar ma'ruf, oh kamu salah, tegur, selesai, begini caranya. Tentu dengan teguran yang baik. Jangan langsung kamu salah, gini, enggak. Itu salah. Itu salah cara menyampaikannya. Ya, kita harus disesuaikan. Misalkan dalam sholat ya, itu teguran itu luar biasa sekali. Misalkan ada imam sholat ya, berjalan berjamaah, bacaan imam salah, itu makmum yang paling belakang pas dengan imam itu yang wajib pertama kali memperbaiki, mengingatkan ya. Maka makmum di belakang imam itu adalah orang yang benar-benar naibnya imam, wakil imam di belakang situ. Sewaktu-waktu kalau imam itu punya halangan, punya hadas ya, batal sholatnya, maka yang pas persis belakang imam itu akan menggantikan dia ya. Itu cara tegurannya beda. Ketika salah misalkan diingatkan, salah dengan baca subhanallah, itu kan ketika dalam sholat caranya lembut ya, caranya sopan ya. Itu dikaitkan dengan kehidupan kita. Ketika kita menegur, kita beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara-cara yang baik. Yang ketiga, kepada organisasi. Nah, ya kalian misalkan pelajar Muhammadiyah masuk aktif di organisasi Muhammadiyah ya, dan itu wajib ya bagi pelajar Muhammadiyah itu harus ya aktif di minimal ikatan pelajar Muhammadiyah ranting ya, di sekolah masing-masing harus aktif. Kenapa? Ya harus bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar ini
Nah, jadi kita evaluasi organisasi kita. Ada kesalahan apa di organisasi? Ya, kemudian dikumpulkan, evaluasi musyawarah, dimusyawarahkan dalam apa namanya, dalam kegiatan rutinitas musyawarah di satu organisasi di Muhammadiyah, misalkan di cabang, di daerah atau di wilayah, itu nanti bermusyawarah. Itu melihat evaluasi secara keseluruhan. Ya, bagaimana? Apakah ada program atau kegiatan atau penemuan apa yang perlu diperbaiki, dan di situ adalah tempatnya untuk memperbaiki. Ya. Kalau kita sebagai seorang pelajar Muhammadiyah, maka memperbaiki diri. Oh, ini pelajar Muhammadiyah kok merokok gitu kan? Nah, itu kan kurang pas. Ya. Kenapa? Karena Muhammadiyah sudah mengharamkan rokok. Maka ketika ada orang pelajar Muhammadiyah, oknum pelajar Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah yang masih merokok, nah itu ya harus diperbaiki. Jangan sampai ya kita sudah mengatakan haram tapi masih melakukannya. Ya itu salah satu contoh-contoh saja ya. Ya itu kita harus berusaha mengamalkan intiqad ya, untuk mengoreksi dan memperbaiki ya, kesalahan-kesalahan kita untuk di masa berikutnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk ya selalu senantiasa bermuhasabah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan ya, dan yang terpenting adalah kita hidup dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.